Shalom, mari kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat percaya bahwa Immanuel melalui Roh Kudus yang senantiasa hidup di dalam kehidupan kami, terutama di masa-masa COVID-19 ini Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah pagi ini Tuhan kami boleh memuliakan Tuhan dengan keadaan seperti apapun juga. Dan kami sangat percaya ketika Roh Allah hidup dalam hidup kami, memenuhi segenap hidup kami, maka kami akan mendapatkan berkat khusus dari Tuhan. Berkati hari ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Puji Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Ketika Roh Allah memenuhi seluruh hidup kita, ketika pikiran, kehendak hati, dan keinginan kita dituntun oleh kuasa Roh Tuhan, maka pastinya apapun yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Roh Allah membawa kita kepada jalan-jalannya yang benar sesuai dengan firman-Nya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menceli
pulihkan mata yang buta, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Engkaulah Tuhan atas setiap masalah hidup kami, dan Engkaulah Tuhan atas segala musim kehidupan kami. Kami tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan. Siapkan kami menjadi umat yang tidak bercacat bercela menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Haleluya, saudara sekalian, kita membutuhkan roh Tuhan tercurah atas hidup kita, supaya kita mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan. Masalah boleh ada, tetapi bersama Tuhan kita lewati semuanya, dan pasti Tuhan mampukan kita. Haleluya. Mari naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus tercurah di tempat ini, di rumah-rumah kita. Tuhan memberkati. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus
Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita berjumpa lagi secara online, tetapi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan Yesus baik untuk kita pribadi maupun keluarga kita. Tuhan memberkati, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat pagi ini kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan baik. Apapun, ajarkan kami menghitung kebaikan-kebaikan dari semua penderitaan dan juga pergumulan, supaya kami bisa mengucap syukur. Karena kemenangan orang percaya adalah bisa mengucap syukur. Dan terima kasih ya Tuhan, ada hal yang harus kami lakukan. Begitu banyak pilihan, begitu banyak pertimbangan dan keputusan. Tetapi dalam hidup kami yang begitu dinamis, begitu banyak pilihan dan juga angan-angan, cita-cita, rencana ke depan, kami membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan. Kami ingin belajar. Tuhan tolong kami, segala yang jahat dari kuasa iblis kami halaukan di dalam nama Yesus. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, saya akan berbicara mengenai prioritas. Jadi mengapa prioritas itu perlu, saudara? Kenapa prioritas itu perlu? Yang pertama, karena kebutuhan manusia itu dalam hal aktivitas dan kegiatannya sangat banyak. Seperti dalam doa saya tadi, saya katakan bahwa kita itu banyak rencana untuk 5 menit lagi, 10 menit lagi, setengah hari lagi, 1 hari lagi, kemudian minggu depan, bulan depan, begitu banyak aktivitas. Dan keseharian kita cukup menyita waktu yang membuat kita harus ada prioritas. Yang kedua, karena selalu ada tingkat kebutuhan. Ada kebutuhan mendesak, ada kebutuhan yang memang bisa ditunda. Tetapi bagaimana orang bisa tahu bahwa ini mendesak dan ini bisa ditunda? Nah, orang mesti memiliki pikiran yang bagus, baik, memiliki rancang bangun kehidupan yang cukup baik, dan juga penalaran, penelaahan, dan juga menilai sesuatu secara baik, baru dia bisa menyimpulkan bahwa yang prioritas itu ini, dan kemudian yang nomor 2 ini, ketiga ini, kemudian yang bisa ditunda yang mana. Nah, kebanyakan orang yang tidak memiliki hikmat dan kepandaian, dia akan terbalik-balik. Jadi antara yang prioritas mana, yang bisa ditunda mana, itu terbalik-balik, saudara, sehingga membuat hidupnya tidak menjadi maksimal. Yang ketiga, karena akan selalu ada kunci awal pembuka jalan berikutnya. Jadi saudara, pembuka pintu itu dalam kehidupan ada. Jadi makanya hitungan dari 0, 1, 2, 3 itu ada. Kemudian ada jalan masuk, pintu masuk, kemudian ada pintu keluar. Kemudian ada awal, kemudian ada yang akhir. Tetapi saudara, awal itu selalu ada. Dan kemudian yang perlu kita perhatikan adalah bahwa pembukanya itu benar enggak, bahwa ini awalnya, kemudian selanjutnya akan bisa diatasi dengan baik. Nah, nanti kita akan berbicara lebih banyak lagi. Selanjutnya saudara, karena ada hukum rohani dan hukum moral yang mengaturnya. Matius 22 ayat 38 mengatakan, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi saudara, kata dari terutama, kata dari pertama itu ada dalam ayat ini, yang artinya bahwa pertama dan utama itu adalah nilai prioritas. Jadi secara rohani saja ada hukum prioritas, saudara. Nah, kita belajar bersama-sama. Memprioritaskan itu sama dengan mengutamakan. Munculnya prioritas atau hal yang utama karena adanya hukum jika maka. Jadi seseorang akan berpikir begini, kalau saya melakukan ini, maka akan terjadilah begini. Kalau awalnya begini, pasti nanti ribet di perjalanan. Tetapi kalau awalnya baik di sini, pasti nanti jalannya akan lebih baik dan lebih lancar gitu. Nah, jadi saudara, ada hukum jika maka, sehingga muncullah yang namanya prioritas. Jikalau saya tidak lebih dahulu melakukan ini, maka akan salah di berikutnya. Di dalam pelajaran eksak, misalnya matematika, itu ada rumus.
rumus itu jalan awal, jalan tengah sampai akhir harus betul, tidak bisa dipotong tengahnya. Nah, makanya seorang guru matematika dia akan tahu anak ini nyontek atau tidak ketika jalannya rumus itu salah, meskipun hasilnya benar. Nah, anak didik berpikir bahwa guru pasti melihatnya di akhirnya saja, kalau jumlahnya sama dengan teman-teman dibetulkan. Nah, guru yang cerdas tidak lihat hasil yang sama dengan teman-temannya, apalagi hasil itu kan selalu di garis 2 begitu ya. Tetapi awal perjalanan hitungan ini benar atau tidak. Nah, saya seseorang yang menyukai media, saya suka menginstall software atau apa di komputer atau di laptop. Nah, itu ada cara. Jadi ada step by stepnya, itu mesti betul. Nah, dalam hidup kita juga begitu, saudara. Kalau kita salah jalan seperti software yang saya install itu, maka nanti tidak akan jalan dengan baik. Tetapi kalau jalannya benar akan work 100%. Nah, hidup kita juga seperti ini, saudara. Selanjutnya, memprioritaskan atau mengutamakan sesuatu itu penting karena selalu ada risiko untuk perbuatan yang dilakukan akibat pertimbangan dan keputusan awal. Jadi saudara, orang pengen supaya meminimalisir segala risiko, makanya pengen jalannya benar. Makanya seorang muda juga, generasi muda juga harus mengawali sebuah kehidupan dengan benar. Misalnya bagaimana dia memilih tempat kuliah, bagaimana dia memilih jalan hidup. Jalan awalnya mesti betul supaya tidak terjerembab di tengah perjalanan. Dan ini membutuhkan yang namanya prioritas-prioritas, karena pernah saya bahas bahwa waktu itu tidak akan berulang. Jadi kalau kita sudah salah memulai dan kita harus menjalani itu, kalau orang kuliah itu 4-5 tahun, tetapi di jalan hidup yang salah. Nah, dia akan berkorban bertahun-tahun untuk sesuatu yang mungkin salah sebenarnya. Tetapi kalau mengawali sesuatu dengan baik, tentunya akan berakhir dengan lebih cepat dan lebih baik lagi. Nah, kita akan lihat di sini ada orang yang berpendapat begini, bahwa awalnya kurang baik, tetapi bisa berakhir dengan kebaikan. Tetapi ada pendapat yang kedua yang mengatakan bagaimana mau berakhir dengan baik jika awalnya saja sudah tidak baik. Nah, dua hal ini saya akan membahas sedikit, saudara. Jadi orang yang berpendapat bahwa awalnya kurang baik tetapi berakhirnya bisa baik, itu harus ada proses tengah yang namanya adalah revisi. Nah, revisi itu kadang-kadang harus memulai lagi dari awal. Itu resiko waktu, saudara, tenaga, dan mungkin biaya atau dana. Kemudian secara hal lain itu perlu perbaikan. Awalnya salah, harus diperbaiki, yuk mundur lagi, dimulai dari awal, tetapi yang betul begitu. Kemudian secara bangunan itu ada yang namanya renovasi. Orang membangun rumah pasti menghitung berapa orang yang akan tinggal di situ, berapa ruang yang akan harus dipakai atau digunakan atau disediakan. Nah, ketika setelah 5 tahun, maka terjadilah ada anak yang lahir, kemudian ada pembantu, mungkin asisten rumah tangga, akhirnya direnovasilah rumah itu supaya mencukupi sesuai kebutuhan. Nah, ada renovasi. Tetapi ada hal rohani yang saya ungkap di sini, saudara. Orang bisa mengawali salah, tetapi nanti berakhir dengan baik atau dipulihkan secara rohani. Nah, ini kita harus melakukan yang namanya pertobatan. Artinya jalan hidup awal saya ini udah salah. Saya harus bertobat dan kemudian dipulihkan. Tetapi saudara, ketika seseorang sebelum bertobat, berapa korban
yang tertimpa masalah oleh karena kejahatan seseorang ini. Berapa waktu anak-anak sampai ketakutan? Berapa waktu istri harus mengalami KDRT mungkin? Berapa lama keluarga seperti neraka? Dan itu korban yang tidak sedikit yang sudah terlaksana akibat kesalahan, meskipun berakhirnya dengan pertobatan, tetapi kerusakannya cukup sudah banyak dan mungkin bisa parah. Nah, tetap sajalah yang namanya awal yang salah itu pun harus kita tetap hindari, karena merenovasi, merevisi, memperbaiki, merenovasi, bertobat kembali kepada hidup yang benar di mata Tuhan itu waktu, tenaga, dan banyak biaya yang harus dikeluarkan. Nah, saudara, ada yang berpendapat bahwa bagaimana mau berakhir dengan baik jika awalnya saja tidak baik. Ada benarnya, saudara. Kalau orang memulai jalan sudah salah, pasti akan buntu, pasti akan berliku-liku, pasti akan salah arah. Nah, kita pernah nyasar, kita pernah salah arah, apalagi di kota Jakarta atau daerah perkotaan. Ada jalan-jalan khusus itu yang memang cuma satu arah, kemudian belokannya cukup panjang, apalagi kalau sudah ada di jalan tol. Sekali salah masuk tol, itu akan lama dan panjang, macet-macet, panas-panas, untuk balik lagi berapa waktu yang harus dibutuhkan. Nah, saudara sekalian, ternyata awal yang tidak baik, kemudian awal yang salah, kemudian nanti akan menjadi baik, bisa. Tetapi akan korban waktu, dana, biaya, dan juga mengorbankan orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Lebih baik memulai dengan hal yang baik, yang lebih utama, yang mana yang harus kita pikirkan. Nah, ada dua model prioritas, saudara. Yang pertama adalah prioritas pra. Saya menggunakan istilah ini. Yang kedua adalah prioritas pasca. Ada pra dan pasca, ada sebelum dan sesudahnya. Nah, kita akan membahas mengenai prioritas pra. Kita akan mengutip di dalam Markus 1 ayat 35 mengatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, saudara, saya ingatkan bahwa mulai hari itu dari pagi, tidak dari siang dan tidak dari sore, apalagi malam. Pasti dari pagi. Nah, selalu hitungan itu dari pagi. Makanya memulai segala sesuatu bersama Tuhan itu sebaiknya dari pagi. Orang bisa lupa tidak berdoa, habis itu sampai di kantor buru-buru berdoa. Tetapi ada banyak kesaksian yang kita dengar ketika orang lupa berdoa, akhirnya sampai di kantor uring-uringan, banyak masalah dan banyak yang tidak membawa damai sejahtera sepanjang hari itu. Nah, orang akhirnya memprinsipkan hidup bahwa sebelum melakukan segala sesuatu, bangun, kalau nyaman doa kepada Tuhan. Kalau tidak, gosok gigi dulu, kemudian cuci muka, baru datang kepada Tuhan. Artinya sebelum hari itu dia melakukan banyak aktivitas, utamakan Tuhan dulu secara rohani. Supaya ketika menyerahkan sehari itu ke dalam tangan Tuhan, maka seluruh hari itu akan diberkati oleh Tuhan. Pagi sampai malam. Pagi hari menyerahkan hidup kepada Tuhan. Siang sambil mencari kehendak Tuhan, pimpinan tuntunan Tuhan. Malam mengucap syukur untuk hari yang sudah berlalu. Dan kemudian bersyukur kepada Tuhan. Jadi Yesus melakukan kegiatan dari pagi hari, dini hari, termasuk murid-murid melakukan itu. Nah, ini adalah sebuah contoh yang baik buat kita sekalian. Nah, ada beberapa orang yang mengatakan ibadah yang paling enak adalah pagi. Nah, kalau hari Minggu itu dia melakukan apa-apa, setelah itu ibadah siang atau setelah itu ibadah sore, rasanya kok ini sisa waktu untuk Tuhan.
Kok rasanya saya melakukan hal-hal yang sekuler dulu, baru setelah itu datang kepada Tuhan. Alangkah baik dan indahnya ketika pagi-pagi itu, minggu itu menyerahkan hidup kepada Tuhan, sekeluarga menyembah Tuhan, ibadah. Kemudian siangnya dia melakukan apapun, ke mall atau melakukan kegiatan itu, rasanya saya sudah mendahulukan Tuhan. Itu prinsip hati masing-masing, saudara. Markus 16 ayat 9 mengatakan, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Nah, saudara, Yesus saja bangkit memilih pada saat pagi hari. Yesus bisa bangkit siang, Yesus bisa bangkit malam hari supaya nggak ketahuan orang begitu. Tetapi Yesus bangkit pada saat pagi hari. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Mari saudara, kita akan memulai memprioritaskan hari seperti yang Tuhan lakukan. Itu prioritas pra. Jadi segala sesuatu, saudara, firman Tuhan banyak memberikan teladan kepada kita atau memberikan himbauan, perintah kepada kita bahwa serahkan segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kemudian utamakan Tuhan yang terutama di dalam hidup ini. Nah, selalu ada keutamaan untuk Tuhan sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah prioritas Paskah. Kita melihat, saudara, setelah orang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, seluruh pekerjaannya kepada Tuhan, seluruh perjalanannya kepada Tuhan, seluruh apa yang dia akan lakukan, bisnisnya kepada Tuhan lebih dahulu, bahkan cita-citanya lebih dahulu kepada Tuhan, sebelum dia memikirkan sesuatu pun dia sudah berikan kepada Tuhan. Itu namanya pra, prioritas pertama utama, pra, yaitu menyerahkan segenap seluruhnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, setelah itu semuanya berlalu, saudara, ternyata hasil daripada kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan utamanya itu, kemudian kita sudah melakukan segala sesuatu bersama Tuhan, kemudian menghasilkan sesuatu atau membuahkan sesuatu, itu juga ada prioritas di Paskah itu, saudara. Di dalam Nehemia 10 ayat 35, lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Di dalam kitab Nehemia 10 ayat 35 ini, saudara, jadi mereka memiliki kebiasaan yang disebut adalah buah sulung. Nah, buah sulung itu adalah buah pertama. Nah, ada orang yang mengutip ayat ini, membiasakan ini, bukan sekedar aturan gereja atau hamba Tuhan, tetapi dalam imannya berkata bahwa apapun yang aku sudah dapatkan, ini usaha yang diberkati oleh Tuhan, jadi saya akan mengutamakan Tuhan dulu, baru kepada yang lain. Jadi prinsipnya di situ, saudara. Jadi apakah buah sulung masih kontekstual dengan hari ini? Secara iman masih, saudara. Karena kalau kita ingin mengutamakan Tuhan, kita kepada yang kita hormati, mungkin nenek, kakek, atau orang-orang yang kita hormati, pasti menyendirikan lebih dahulu. Dari nasi sebakul itu, maka diambil dulu satu piring untuk kakek atau nenek. Kemudian dari kue yang besar itu lebih dahulu disimpan atau diprioritaskan kepada orang yang kita hormati. Ya, dari tamu-tamu ini yang datang, mari suguhkan sesuatu kepada tamu yang terhormat. Nah, itu sudah ada prinsip seperti itu. Nah, kenapa tidak kita melakukan yang sejenis buah sulung itu? Bahkan ada yang lebih luar biasa. Buah sulung itu bentuknya anak kandung. Jadi dia bilang, anak pertama saya serahkan untuk menjadi hamba Tuhan. Selanjutnya jadi dokter, jadi insinyur, itu terserah mereka. Ada yang begitu, saudara. Ada yang kambing anak pertama diserahkan kepada gereja, atau gaji pertama diserahkan kepada gereja. Banyak hal yang dilakukan untuk mempraktekkan tentang poin buah sulung ini, saudara.
Yang kedua saudara, dari prioritas Paskah yang pertama adalah buah sulung, yang kedua adalah mengutamakan pekerjaan Tuhan atau hamba sang pelayannya. 1 Raja-Raja 17 ayat 13-14 mengatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi ada beberapa orang yang memang mengambil cerita ini dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia mengatakan bahwa aku akan memprioritaskan Om Gembala, Om Pendeta, ya. Jadi apapun yang dia masak di rumah, yuk sisihkan ini satu rantang, kirim kepada Om Gembala yang ada 5 kilo di sebelah sana. Dan kemudian praktek-praktek ini juga dilakukan, yang artinya adalah kalau kita sudah memberikan terlebih dahulu kepada hamba-hamba Tuhan, pasti berkatnya akan melimpah. Nah saudara, apa yang dikatakan Elia ini sepertinya kasar, tetapi sebenarnya mengutamakan hamba Tuhan itu akan mengandung janji, mengandung berkat yang luar biasa. Memang betul, secara manusia, kalau aku berikan sejumlah sedikit ini kepada seorang nabi ini, betul yang dia katakan bahwa sebentar lagi kami kelaparan dan mati, habis. Tetapi apa yang diperbuat oleh Tuhan ketika perempuan ini menyediakan kepada hamba-hambanya, menyediakan kepada Nabi Elia, maka oleh rahmat Tuhan, maka apa yang sudah diutamakan untuk hamba Tuhan itu berkah, akhirnya menjadi rezeki dan kemudian berlimpah sampai masa paceklik itu berlalu. Nah saudara, banyak cerita lain tentang 5 roti 2 ikan, ya, tentang mujizat-mujizat yang dilakukan, yang asalnya adalah utamakan Tuhan, berikan kepada Tuhan supaya diberkati, dan akhirnya semuanya akan banyak keberuntungan, banyak keberhasilan oleh karena berkat Tuhan, berkat memprioritaskan pekerjaan Tuhan. Nah saudara, sebagai gambaran ini buat kita adalah apa yang menjadi pemikiran kita tentang apa yang kita dapatkan. Apakah kita mulai berpikir untuk memprioritaskan kepada pekerjaan Tuhan, hal rohani, atau kita pakai dulu, baru sisanya kita kasih. Kita harus kembali kepada apa yang menjadi renungan kita pada saat pagi ini. Buah sulung mengutamakan pekerjaan Tuhan atau hamba Tuhan. Yang ketiga adalah kebiasaan prioritas melayani tamu. Yohanes 2 ayat 9-10, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Kebiasaan mereka adalah yang baik dulu diberikan kepada para tamu undangan. Itu kebiasaan mereka. Ketika didapati mujizat Yesus menjadikan air biasa menjadi anggur, dan bahkan anggur yang terbaik, pertanyaan ini mulai muncul. Kenapa kamu simpan yang terbaik? Kamu kasih yang tidak baik dulu. Ya, dari cerita ini poinnya adalah bahwa kebiasaan orang-orang pada waktu itu adalah mereka sudah terbiasa untuk mengutamakan tamu. Tamu adalah malaikat, begitu katanya ya. Tamu adalah raja, dan lain sebagainya saudara. Ada aturan rohani dan juga ada sikap pribadi antara kewajiban dan pilihan. Jadi semua yang saya katakan di awal sampai kepada detik ini adalah bahwa ini adalah hukum rohani, hukum moral, hukum etika
Apa yang bisa kita lakukan itu adalah kewajiban, tetapi setelah sampai kepada diri saudara itu adalah pilihan. Pilihannya agak susah karena sesuai iman. Ada orang beriman, saya utamakan pekerjaan Tuhan, saya utamakan hamba Tuhan, saya utamakan Tuhan dulu, baru sisanya untuk saya kelola dengan baik. Tetapi ada yang tidak begitu. Kalau ada sisa daripada pengelolaan ini, kita kasih kepada hamba Tuhan, kita kasih kepada gereja. Tergantung pilihan kita, saudara. Ya, orang bilang nanti kalau setelah kaya baru saya kasih banyak pemberian-pemberian kepada pekerjaan Tuhan. Kalau masih kurang gini saya nggak akan kasih. Tetapi ada yang berprinsip justru dalam kemiskinan ini saya ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, supaya dari awal saya sudah ketahui bahwa saya memang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena memberi kepada Tuhan tidak harus nunggu kaya. Tetapi kekayaan hati itu adalah tercipta sejak dini. Bahkan sejak orang tidak memiliki apa-apa. Pesan penutup dari saya, saudara. Mari berikan kepada Tuhan yang lebih utama. Nomor 1, dalam praktek sehari-hari, lebih pagi, lebih awal. Para pelayan Tuhan berikan yang terbaik, prioritas. Sebelum melakukan banyak hal, prioritaskan kepada Tuhan. Kalau melayani, datang lebih pagi. Jangan beri sisa. Kebanyakan orang adalah memberikan sisanya. Setelah nggak aku pakai, aku kasih ke orang. Setelah ini udah nggak enak, udah hampir basi, aku kasih ke orang. Setelah ini sudah nggak muat atau apa, saya kasih ke orang. Setelah saya udah kaya, maka ini saya kasih orang. Jangan nunggu itu. Jadi utamakan apa yang bisa kita lakukan, lakukan saja. Berikan lebih dahulu kepada Tuhan yang kita hormati. Ibadah lebih dulu, berdoa, baca firman Tuhan lebih dahulu sebelum melakukan yang lainnya. Ini yang kita ingin mencoba mempraktekkan di dalam rumah tangga kita. Lakukan yang baik untuk pekerjaan Tuhan, untuk hal-hal rohani, baru melakukan yang lain. Prioritaskan pada hari Minggu, meskipun Bapak Ibu Saudara di rumah itu terserah mau jam berapapun, tetapi saya usulkan supaya sebelum melakukan apa-apa yang lain lebih baik ibadah dulu pada hari Minggu. Ya. Nah, kalau saudara bangunnya memang jam 8, ya setelah jam 8 itu langsung ibadah sebelum melakukan apa-apa. Kalau jam 5, ya jam 5 ibadah baru melakukan apa-apa. Jam 6 bangun ibadah dulu baru melakukan apa-apa. Prinsipnya utamakan Tuhan. Tetapi jangan tanya, Pak Sigit, kalau saya bangun jam 1, Pak. Nah, itu malas namanya, ya. Kemudian, sisihkan pendapatan untuk hal-hal rohani sebelum digunakan untuk hal yang lain. Nah, ini sebuah prioritas. Saya katakan bahwa ini adalah hukum rohani, hukum iman. Jadi hanya orang yang memiliki iman yang sanggup melakukan ini. Ketika orang enggak dengan iman melakukan segala sesuatu, pasti tidak akan beruntung. Ada orang berpikir begini, ya udahlah kita ikuti saran Pak Sigit, buah sulung kita lakukan, kemudian perpuluhan kita lakukan, lihat aja, saya tunggu Allah Bapa di surga. Apakah menggenapi firman-Nya enggak? Itu ngancem Tuhan namanya. Karena apa yang saya katakan, pemberian-pemberian ini harus dengan iman. Kalau orang mengimani, pasti jadilah berkat. Tetapi kalau tidak mengimani, tetapi memaksakan diri karena aturan atau apa, saudara malah tidak beruntung. Jadi lakukan segala sesuatu, jangan sampai tanpa iman, harus dengan iman. Selanjutnya, lakukan pekerjaan pelayanan lebih dulu sebelum pekerjaan yang lainnya. Nah, saya minta kepada para pelayan Tuhan, kita bisa melakukan pelayanan apapun juga, tetapi utamakan untuk melayani pekerjaan Tuhan, terutama bagi jemaat dan juga pelayan. Tetap prioritaskan untuk pelayanan di gereja lokal, utamakan untuk melakukan segala sesuatu dari gereja lokal. Kalau kita tidak mengadakan online, maka Bapak Ibu Saudara bebas melakukan online kemana saja. Tetapi karena kita ada online, utamakan gereja lokal. Lihat dulu, maksud saya bukan lihat, tetapi ikuti dulu ibadah online yang kita adakan secara lokal, sesederhana apapun juga. Setelah itu silahkan mau mengikuti informasi kebenaran atau
melihat pelayanan online lainnya. Nah, itu adalah segi prioritas. Aku bisa melihat video dari mana-mana, tetapi aku punya gereja, aku punya gembala. Gereja aku mengadakan dan aku akan mengikutinya. Nah, setelah itu selesai. Hanya ini yang ku beri, hanya ini yang ku persembahkan. Segenap hatiku, segenap jiwaku, dan kekuatanku untuk sembahmu. Dengan hati menyembah, dengan tulus memujimu, sebab Kau Allah yang paling layak dipuji. Sebab Kau Allah yang paling layak dipuji. Sebab Kau Allah yang paling layak dipuji. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan berkati supaya pemberitaan firman ini menjadi berkat bagi kami semuanya. Ajarkan kami memiliki prioritas, mengutamakan yang lebih utama. Kami harus mengasihi Tuhan. Kami harus mengasihi sesama. Dan kami tahu Tuhan bahwa mendahulukan Tuhan itu adalah baik. Dan kami percaya ada buah sulung, ada mendahulukan hamba-hamba Tuhan, ada mendahulukan sesuatu yang baik. Dan ini adalah prinsip rohani. Barang siapa mengimani pasti jadilah berkat tuaian yang begitu melimpah. Karena apa yang dilakukan dengan iman dan percaya, pasti semuanya akan berhasil dengan baik. Dan kami tahu Tuhan bahwa iman itu muncul ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya ketika kami melakukan prioritas, mengutamakan sesuatu secara rohani berdasarkan firman Tuhan, pasti kami akan diberkati. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah atasmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Berkat yang luar biasa tetap mengalir di zaman kesulitan seperti ini. Tetap andalkan Tuhan. Tetap bersyukur untuk apapun yang Tuhan beri. Mulailah dengan Tuhan. Meminta, mendoakan segala sesuatu yang kau ingin kerjakan. Setelah itu engkau berjalan bersama Tuhan. Dan ketika menghasilkan sesuatu, jangan lupakan Tuhan dan pekerjaannya. Kiranya berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara pagi hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Yang percaya boleh katakan amin. Berkatilah kami, berkatilah kami, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Berkatilah kami, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Berkatilah kami. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah ibadah dan terus ikuti ibadah online selama masih tidak boleh diizinkan untuk bertemu, dan kita tetap saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Shalom.